telah nyata bagiku. Kuasa-Mu sertai hidupku, tak dapat ku lukiskan kebaikan-Mu. Pujian ku selalu untuk-Mu. Terima kasih Yesusku untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang melimpah. Ku terima dalam hidupku. Sungguh aku percaya Kau kan selalu menuntun langkahku. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Mu telah nyata bagiku, kuasa-Mu sertai hidupku. Tak dapat melukiskan kebaikan-Mu. Pujian ku selalu untuk-Mu. Terima kasih Yesusku untuk berkat
curahkan hatiku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ku percaya kepadamu, kuatkan hatiku, sebab hanya Engkaulah yang berkuasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Ku berharap kepadamu, curahkan hatiku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ku percaya kepadamu, kuatkan hatiku,
Kepadamu saja diriku berserah, kuasamu membelah luas samudra. Ketika rintangan mulai berbicara, kau pun datang segera. Ketika cintamu ku alami, damai terasa dan terbuka langkah surgawi. Dari utara, selatan, barat, ke timur, ku aman di dalam tanganmu. Dan ketika cintamu ku alami, dalam segalanya kau mengubah hidup. Dari utara, selatan, barat, ke timur, ku menikmati hari dalam genggaman tanganmu. Oh, oh, oh. Kepadamu saja diriku berserah, kuasamu membelah luas samudra. Ketika rintangan mulai berbicara, kau pun datang segera. Ketika cintamu ku alami, damai terasa dan terbuka langkah surgawi. Dari utara, selatan, barat, ke timur, ku aman di dalam tanganmu. Dan ketika cintamu ku alami, dalam segalanya kau mengubah hidup. Dari utara, selatan, barat, ke timur, ku menikmati hari dalam genggaman tanganmu. Ketika cintamu ku alami, damai terasa dan terbuka langkah surgawi. Dari utara, selatan, barat, ke timur, ku aman di dalam tanganmu. Dan ketika cintamu ku alami, dalam segalanya kau mengubah hidup. Dari utara, selatan, barat, ke timur, ku menikmati hari dalam genggaman tanganmu. Oh selamanya, untuk selamanya. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya percaya kita bersuka cita bersama. Boleh saya undang kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada kabar sukacita buat kita semua. Biarkan dunia mendengar, hanya keselamatan ada di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Bertepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dunia mendengar kabar sukacita yang besar.
akan saksikan yang besar, kasih-Nya yang terindah dinyatakan dalam Yesus Tuhan. Ku akan nyatakan yang besar di hidupku. Dunia mendengar, dunia mendengar sukacita yang besar, selamat telah tiba dalam nama Yesus Tuhan. Betapa besar sukacitanya yang mendengar lewat kasih-Nya dalam hidup kita. Anugerah yang terindah dinyatakan dalam Yesus Tuhan. Ku akan saksikan yang besar, kasih-Nya yang terindah dinyatakan dalam Yesus Tuhan. Ku akan nyatakan kuasa-Nya yang besar di hidupku. Sama-sama katakan, Yesus, mari sorakanlah namanya. Yesus, mari tinggikanlah namanya. Yesus, mari beritakanlah namanya pada seluruh dunia. Yesus, mari sorakanlah namanya. Yesus, mari tinggikanlah namanya. Yesus, mari beritakanlah namanya pada seluruh dunia. Anugerah yang terindah dinyatakan dalam Yesus Tuhan. Ku akan saksikan yang besar, kasih-Nya yang terindah dinyatakan dalam Yesus Tuhan. Ku akan nyatakan yang besar di hidupku. Ku akan saksikan, ku akan nyatakan, ku akan ceritakan yang besar di hidupku. Haleluya! Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, Engkau baik, tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kami mau menyanyikan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur.
rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Oh, kasih setianya kekal selamanya. Tuhan itu baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab kasih-Nya tidak pernah beranjak, Dia selalu ada bagi kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan emasmu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya Tuhan, Tuhanlah kekuatan emasmu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, oh, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung terancam, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tidak pernah pergi, selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya.
Bersama-sama kami katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Thank you Jesus. Haleluya. Bilang sama kiri kanan saudara, walaupun tetap pakai masker, jangan pernah beranjak dari Tuhan. Karena janjinya ya dan amin bagi kita semua. Silakan duduk kembali. Dia berjanji, dia juga yang menggenapi. Sebab dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Karena janjinya bagi kita semuanya. Kami percaya bahwa setiap janji menyertai setiap kami, barang sedikit pun tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan sampai di hampir penghujung tahun ini berlalu, kami tetap melihat Tuhan baik. Untuk selama-lamanya kasih setia dalam hidup kami. Besar setiamu Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini iman kami, harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya di dalam kekuatan-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam janji-janji-Mu, dalam kekuatan-Mu, ya Tuhan. Oh, oh, oh. Yesus, ku percaya setiap janji-Mu, ya dan amin. Oh, Kau yang setia, Kau yang mulia, selama-lamanya selalu ada. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat setiap janji-janji-Mu. Haleluya. Inaralabayashana. Terima kasih, aralabaya, aralabaya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Janji-janji-Mu, janji-janji-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Aku punya
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bagi diri bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Cuma saja katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman, aku punya. Amin. Iman. Oh, haleluya. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, oh, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya Glory, glory, glory. Shiralalabaya, sukanalayase. Hallelujah. Glory, glory, glory. Tidak ada yang menandingi-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas yang akan memampukan kami yang sangat terbatas ini. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk tetap berkata bahwa Engkau Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami naik bagaikan dupa yang harum yang menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua.
Hamba-Mu yang dalam kelemahan dan keterbatasan, sebagai manusia punya Tuhan yang tidak terbatas, yang akan memampukan hamba untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu, yang akan mengubahkan kami semua, baik hamba yang berbicara maupun umat-umat-Mu yang mendengar. Dan kami sama-sama akan bertumbuh, berakar, berbuah, bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kau yang mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship. Pujian penyembahannya luar biasa. Shalom. Apa kabar? Ya karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Kita boleh biasa-biasa saja. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa juga. Tema kita sudah di penghujung bulan November. Maaf, izinkan saya untuk membuka masker. Terima kasih. Tinggal beberapa hari kita akan meninggalkan bulan November dan kita akan masuk ke penghujung bulan Desember. 1 tahun lagi Tuhan menyertai kita. Mungkin tahun 2022 kita bilang, apa yang akan terjadi 2022 waktu kita masih akhir 2021. Tapi ternyata kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita flashback sepanjang 1 tahun ini apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan, tetapi berapa banyak kasih Tuhan tetap menyertai kita dengan kasih setianya dalam hidup kita. Ada hal-hal yang mungkin memalukan yang kita lakukan. Kalau dulu waktu kita lakukan kayaknya enjoy aja. Tetapi setelah melewati fase beberapa waktu. Apa yang kita lakukan mungkin mempermalukan Tuhan. Tetapi di situ juga kita belajar. Kasih Tuhan tidak berubah. Dia tetap mengasihi kita karena kasih Dia lebih besar dari bahkan pemberontakan kita. Karena Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Amin. Tema kita 1 bulan ini temanya membebaskan. Dan untuk minggu ini, minggu terakhir di membebaskan. Setelah kita dilewati 1 minggu baik melalui home, melalui pemberitaan firman Tuhan di mimbar. Semua tentang membebaskan. Apakah kita benar-benar sudah bebas? Setelah sudah bebas apa yang akan kita lakukan? Apakah kita bebas hanya untuk membebaskan diri kita sendiri dan kemudian habis? Nyaman dengan keberadaan kita? Tidak. Ada tugas, panggilan, tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada saat kita dibebaskan. Amin. Nah kita dipanggil untuk membebaskan. Setelah kita dibebaskan, kita bisa membebaskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bukan membebaskan dalam hal dia lagi terikat. Sekarang lagi apa dihukum atau terus kita mau bebaskan, bukan seperti itu. Tetapi orang-orang yang dibelenggu, orang-orang yang terikat, orang-orang yang hidup masih dengan terikat dengan masa lalu atau apapun juga. Dan itu kita nggak perlu cari sampai ke Papua, kita nggak perlu cari sampai ke Amerika, Afrika, ada di sekitar kita loh, ada di sekitar kita. Nah ayat firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini terambil di dalam Yesaya 42 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama atau kita baca berbalas-balasan karena hanya 9 ayat. Yesaya 42 saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Tema dari perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hamba Tuhan. Siapa yang di sini adalah hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu bukan yang bilang oh dia ada dia pendeta atau pastor atau siapapun juga, tetapi kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Semua kita adalah hamba Tuhan. Habis kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Kita semua adalah hamba Tuhan. Ayat 42 ayat 1 saya akan bacakan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat yang kedua saudara.
Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama. Kita baca kembali satu ayat aja yang pertama. 42 ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak ibu saudara sekalian, kitab Yesaya ini adalah kitab nubuatan. Boleh dibilang ini nabi terbesar. Nah, yang kita kenal ini terkenal di dalam slide berikut. Lebih dikenal gitu di dalam pasal 42 ini, yaitu ada di dalam kitab Yesaya ada 4 nubuatan besar tentang Mesias sebagai hamba Tuhan. Dan ini pasal 42 ini adalah bagian yang pertama. Dan penulisan kitab Yesaya ini terjadi pada waktu mereka lagi dalam pembuangan. Mereka lagi di pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan seperti biasa, siklus orang Yahudi. Bertobat, hidup enak, berontak lagi, dihukum Tuhan, kemudian bertobat lagi, minta ampun karena dihukum. Setelah diampuni, hidup aman, hidup lagi. Seperti itu roda kehidupan bangsa Israel yang notabene agak keras kepala, tegar tengkuk gitu ya. Nah, penulisan ini berada pada saat mereka pembuangan, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan hilang pengharapan karena tekanan hidup yang mereka alami. Tetapi Tuhan penuh dengan kasih setia. Dia sangat-sangat mengasihi bangsa pilihannya walaupun mereka sering memberontak, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan mereka. Selama anugerah itu masih ada. Dan Tuhan membangkitkan satu nabi yang kebetulan juga ada di dalam pembuangan itu, yaitu Yesaya. Dia memakai Yesaya untuk menyatakan, memberikan penghiburan dan juga pengharapan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Yehuda ini, untuk supaya mereka timbul lagi pengharapan mereka, untuk mereka tetap merasakan bahwa masih ada pengharapan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah pembuangan yang mereka alami. Bapak Ibu, terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kita. Tuhan izinkan ujian-ujian demi ujian terjadi dalam kehidupan kita. Bukan sebenarnya bentuk dia mau menghancurkan kita, atau bentuk dia kalian sih bebalnya minta ampun. Tetapi Tuhan sedang mau menarik perhatian kita. Tuhan mau mengambil alih, mengambil alih dengan masalah-masalah yang ada agar kita tuh berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah, bukan berarti Tuhan itu tidak baik. Tuhan tetap baik di tengah-tengah masalah yang ada. Justru kalau ada masalah harus bersyukur. Ternyata masih hidup. Kalau sudah gak ada masalah, sudah berakhir. Kalau masih ada masalah, bersyukur.
Terima kasih Tuhan untuk masalah. Kenapa? Masalah ini sebenarnya Tuhan lagi memproses kita untuk semakin hari semakin layak. Tuhan mau proses kita agar masalah-masalah ini membuat kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja melalui masalah yang ada. Ada konflik-konflik dengan tetangga, dengan teman, dengan siapapun juga. Jangan pikir itu sudah kiamat. Dan orang-orang yang membuat sepertinya bermasalah jangan kau kutuki. Bisa aja saya yang bermasalah, bukan dia. Kalau 2, 3, 4 orang di mana-mana sudah bermasalah, cek diri, kita yang salah atau dia yang salah. Kalau cuma 1 orang mungkin dia salah. Tapi kalau ternyata ada di sana bermasalah, agak di mana-mana ada bermasalah, berarti cek diri, kita yang salah. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan masih izinkan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Lihat di pembuangan, Tuhan yang bereaksi, Tuhan yang lebih dulu berinisiatif memanggil satu hamba Tuhan untuk menyatakan apa yang Tuhan mau untuk memberikan mereka pengharapan. Di tengah masalah kita apapun juga ada pengharapan. Tidak semua langsung habis, enggak. Apalagi kita tahu kita lagi sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Nabi Yesaya menubuatkan mereka akan datang seorang hamba Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Siapa hamba Tuhan itu? Kalau kita baca, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nubuatan tentang hamba Tuhan di pasal 42 ini juga dikutip oleh Matius. Ada juga oleh Lukas. Yang memang nubuatan ini adalah tentang Yesus. Nubuatan ini tentang Yesus, tentang Kristus. Akan tetapi perikop ini juga berbicara tentang orang percaya. Saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Orang yang dipilih untuk menjadi hambanya. Siapa yang percaya? Ayat ini juga untuk saya dan saudara. Amin. Dan perlakukan diri kita bahwa kita memang ini hamba Tuhan. Agar supaya kita tidak mempermalukan Tuhan di tengah kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagaimana Yesus hadir untuk membebaskan dari orang-orang yang terbelenggu, memberikan semangat dan kekuatan bagi yang letih lesu, bahkan yang saudara baca tadi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Apakah kita minta Tuhan Yesus datang lagi untuk mengajar? Kalau dia datang kembali bukan lagi sebagai bayi yang polos tetapi sebagai hakim. Apakah kita mau suruh Yesus turun untuk menceritakan ini? Dia sudah kasih kuasanya itu kepada saya dan saudara. Dia sudah kasih mandat itu sepenuhnya buat saya dan saudara. Jadi gak usah bilang Tuhan turun, itu orang susah bertobat. Kuasa itu sudah ada di tangan kita orang percaya. Nah, ada 3 tugas tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, saya dan saudara yang dipanggil untuk membebaskan. Membebaskan apa? Orang-orang yang dibelenggu, orang-orang yang terikat masa lalu, orang-orang yang masih terikat dengan dunia ini, itu tugas kita. Tapi jangan datang dengan gaya apa? Hai kau bertobat, kau ular beludak seperti kuburan yang dicat putih, ditampar kita. Dengan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan tetap berbicara di tengah-tengah ketegasan. Yang pertama, tugas yang pertama, ada banyak sih, tapi menurut pasal 42 ini saya ambil 3 aja, karena kalau terlalu 4 berarti sampai jam 2 kita masih di gereja. 3 aja, jadi kita cuma sampai jam 12, jam 1. Yang pertama, kita harus memastikan seperti di ayat yang pertama ini, kita harus memastikan bahwa kita hidup berkenan kepadanya. Karena di sini dikatakan, lihat, ini lihat tuh bukan cuma sekedar lihat, tengok. Tetapi sesungguhnya, hambaku yang kupegang, kita dipegang Tuhan enggak? Orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, kita harus pastikan bahwa ini juga untuk saya. Ayat ini juga untuk saya. Bahwa kita hidup berkenan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Siapapun kita, apapun profesi kita, ibu rumah tangga, seorang petani, seorang nelayan, dokter, pengacara, karyawan, ASN atau apapun juga, buruh pabrik. Kita semua itu adalah panggilan kita adalah hamba Tuhan. Tidak peduli siapapun latar belakang kita. Status kita adalah hamba Tuhan. Seperti ayat 1 yang kita baca. Saya kan cuma ibu rumah tangga, bagaimana saya mau menyaksikan, bagaimana saya mau berikan. Tuhan tidak bilang ayat di sini selain ibu rumah tangga. Enggak ada di ayat sini kata selain kau buruh pabrik kau tidak boleh melakukan ini. Tetapi siapapun kita, apapun tanggung jawab kita di rumah, dalam berkeluarga, di dalam apapun juga, di dalam bermasyarakat. Kita statusnya adalah hamba Tuhan. Karena terkadang orang yang sudah terima Roh Kudus, karena saya pernah ada bilang saya sudah kepenuhan, saya sudah berbahasa roh, tetapi hidupnya nggak ada contoh-contohnya, hidupnya nggak ada yang kelihatan bahwa dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya suka-suka saya. Padahal firman Tuhan katakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu apakah ada? Kita sadari apakah itu benar-benar ada dalam kehidupan kita? Firman Tuhan ini bagaikan pedang bermata dua, pada saat menyampaikan saya juga lebih kencang kenanya. Jika kita menyadari bahwa kita adalah pilihan Tuhan, maka ada tugas yang harus kita kerjakan. Saya percaya seperti tadi semua sudah mengangkat tangan, yakin bahwa kita adalah dipilih Tuhan untuk tugas yang mulia. Pastikan kita juga hidup dituntun oleh Tuhan. Amin. Dan yang kedua, memberikan kekuatan dan semangat. Ini yang benar-benar sebagai orang percaya, karena terkadang bilangnya hamba Tuhan tetapi lebih kepada menjadi hambatan. Zaman sekarang banyak orang yang kehilangan pengharapan. Jangankah kita tidak bicara orang luar, kita bicara orang-orang Kristen. Banyak yang kehilangan semangat dan pengharapan. Boleh dibilang manusiawi, tetapi kalau hidup di dalamnya itu yang nggak wajar itu. Ada saatnya kan kita drop, ada tekanan yang itu, tapi jangan hidup di dalam keterpurukan. Itu sama aja dengan bunuh diri namanya. Orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan. Ada teman kita, rekan jemaat yang ada di MCC sini. Dia juga pernah sempat tergabung di grup doa. Ibu Ade anaknya sedang dioperasi, sudah operasi yang pertama, ini operasi yang kedua untuk ganti selang di kepala karena hasil operasi air masuk karena bertambah usia kan harus diganti selang sesuai dengan usia. Di satu pihak kita miris, tetapi kita kan gak mungkin bilang kasihan ya Ibu Ade. Kita kan harus memberikan kata-kata kekuatan kepada Ibu Ade. Walaupun dalam hati kecil kita tahu situasi yang dialami, tetapi yang harus kita katakan semangat. Berikan dia dorongan walaupun kita cuma WA, sekali-sekali kita boleh telepon. Karena takut mengganggu juga. Orang-orang yang seperti ini butuh kekuatan, butuh support. Kita tidak bisa membantu secara finansial ataupun bantu sepenuhnya. Dengan tepukan dada atau perhatian itu terkadang sudah bisa membangun hati semangatnya. Kepada Ibu Siana, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau jungkir balik juga, dia yang harus mengalaminya. Apa yang bisa kita lakukan? Kasih dia support. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita bisa melakukan sesuatu itu, memberikan kekuatan dan semangat. Kita nggak tahu pada waktu kita bilang dia lagi drop, setelah kita memberikan sepatah dua kata, satu patah dua kata nggak cukup, 1-2 kalimat, dia semangat. Itu tugas kita. Yesaya 42 ayat 3 dikatakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Ini ayat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Di tengah kita mengalami penganiayaan, penderitaan atau apapun juga. Baik itu Tuhan izinkan ataupun mungkin karena kesalahan kita. Ini bulu yang terkulai ini boleh dikatakan bahwa ini sepertinya orang-orang yang hidup seperti sudah tidak ada pengharapan.
pengharapan lagi. Karena bulu ini semacam ilalang besar yang terdapat di sekitar sungai. Menurut kebiasaan pada zaman itu, bulu itu sering dipakai anak-anak Yahudi untuk membuat suling. Ada di Manado juga kita tuh bambu, di sini ya, bambu-bambu itu yang untuk bikin suling sederhana. Karena ilalang ini gampang didapat, maka jika ditemukan ilalang yang retak, maka itu akan dibuang. Dan itu tidak akan terjadi bagi kita. Yang dijanjikan satu kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kau menghadapi sepertinya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi ada pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dia tidak akan menghancurkan seperti bulu yang terkulai. Bagaimana Tuhan menemukan anak yang bungsu ini. Pada saat dia mengais-ngais makanan untuk bisa menyambung hidupnya. Karena kesalahan dia, apakah Tuhan membuangnya? Tidak. Apakah Tuhan juga membuang pada waktu seorang Gerasa yang kerasukan legion? Tuhan menyelamatkan. Pada waktu seorang wanita yang akan dirajam karena kedapatan berzina, apakah Tuhan juga membuangnya? Tidak. Itu pun terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih dia begitu besar dalam kehidupan kita. Dia tidak akan mematahkan, dia tidak akan memadamkan kita. Seperti apapun situasi kita, pada saat kita mau berbalik, lihat anak bungsu. Pada saat dia berbalik, ayahnya langsung memeluk dia, ayah langsung menyambut dia. Seperti itu Bapa menyambut kita apabila kita mau menyadari apa yang sudah kita lakukan. Bulu yang terkulai. Ini gambaran yang luar biasa yang diberikan buat kita anak-anak perjanjian. Dia tidak akan membuat lemah. Dia tidak akan membuat bulu itu lebih padam lagi. Dengan kata-kata yang menyakitkan. Tapi justru dia akan menguatkan. Dengan kata-kata yang terkadang tanpa kita sadari sudah menyakiti orang lain. Dan inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Yang ketiga, tugas kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk membebaskan, yaitu membebaskan dan bukan hanya sekedar membebaskan, tapi juga menuntun orang tersebut kepada terang. Amin. Susah atau gampang ya? Gampang kalau kita mau melakukan dengan hati. Susah kalau kita datangnya terpaksa. Yesaya 42 ayat 6 sampai 7 dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Dan aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Pastikan ayat ini untuk saya dan saudara. Ada beberapa kata kerja di dalamnya. Dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat yang ketujuh, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ada 5 kata kerja di sini. Yang pertama itu kita dipanggil. Tuhan mau panggil seperti apapun. Kalau kita mengeraskan hati gak jadi. Tuhan kan gak melakukan kita seperti robot. Kalau kita mau, Tuhan yes. Tapi kalau gak mau ya sudah. Tapi kalau kita sudah melihat, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, jangan kau keraskan hatimu. Kemudian apa? Dipegang tangannya. Tuhan yang memegang tangan kita, jangan kita lepaskan apalagi berontak. Dibentuk, ini yang susah. Harus punya kerelaan hati pada saat dibentuk. Karena kita akan dijadikan anak-anak perjanjian. Agar supaya kita mampu untuk menjadi terang. Dan terang itu harus komitmen.
Bukan terang hari Senin, gelap hari Selasa. Atau terang hari Sabtu gelap karena hari Sabtu malam Minggu, bos. Hari Minggu baru terang, bukan seperti itu. Senin sampai Minggu di gereja atau tidak, dilihat atau tidak lihat, harus komitmen jadi terang. Amin. Amin. Kenceng dong, amin. Supaya saya juga semangat. Nah ini yang terjadi gitu ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa ayat yang ke-6 yang saya bacakan tadi, ada 5 kata kerja yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dia tidak bilang pergi kuatkan mereka terus pergi sendiri. Enggak, dia memperlengkapi kita. Percaya aja sekali-sekali seok apa orang Manado bilang tapalisi, tak kese. Oke lah, Tuhan juga ngerti. Dia nggak akan buang. Tujuannya apa? Ayat yang ke-7. Untuk membuka mata yang buta. Slide berikut. Untuk membuka, tujuan kita adalah untuk membebaskan, membuka mata yang buta. Bukan berarti dia nggak bisa melihat terus kita buat melihat, itu bisa terjadi. Itu kedaulatan Allah. Tetapi menyingkapkan hal-hal yang terselubung dalam kehidupan seseorang yang mungkin dia tanpa pengetahuan yang benar, itu yang kita lakukan. Membebaskan orang hukuman, dia terikat dengan masa lalunya. Dia terikat dengan segala kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bukan membawa dia kepada pengenalan akan Tuhan, membawa dia pada terang, tapi justru sedang menuju kepada kebinasaan, dan ini yang harus kita lakukan. Itu tujuannya Tuhan memperlengkapi kita agar supaya dimampukan untuk membebaskan orang hukuman, mengeluarkan orang-orang dalam kegelapan untuk melihat terangnya yang ajaib. Orang di gereja jangan jadi terang di gereja, silau men. Jadi terang di tempat yang gelap, sekecil apapun cahaya itu pasti menyolok, pasti akan dilihat. Dan itu yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil agar supaya bisa membebaskan orang-orang yang di sekitar kita yang terbelenggu dengan segala masalah kehidupan mereka. Amin. Jadi yang pertama, memastikan bahwa kita hidup berkenan kepadanya dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian membebaskan, bukan hanya membebaskan, menuntun mereka kepada jalan yang benar. Menuntun mereka kepada Kristus. Jangan membuat orang jangan jadikan kita pengikut, mereka pengikut kita. Tetapi jadikan mereka melalui kita menjadi pengikut Kristus. Agar supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita gak mencuri kemuliaan nama Tuhan, amin. Tetapi kita ini benar-benar alat. Kita benar-benar hanya corong. Kita hanyalah perpanjangan Tuhan. Terkadang apa yang kita lakukan, jangan diingat loh. Jangan sampai yang kita lakukan jadi kayak balas budi nantinya. Kita sudah mendapatkan upahnya. Biarlah upah yang Tuhan sediakan buat kita adalah nanti. Di saat kekekalan. Jangan terima upah di dunia kecil. Walaupun itu hanya pujian. Biarlah pujian kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Jadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, dimerdekakan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi kita juga bisa membebaskan orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Glory, haleluya Tuhan. Kami mampu melakukannya. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami punya Tuhan yang besar. Glory, haleluya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
katakan, kami punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan yang daripadamu karena Engkau sendiri Allah yang berperang gantikan kami. Terpujilah namamu Bapa. Hamba selesai berbicara tetapi Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dengan segala keterbatasan hamba menyatakan apa yang harus disampaikan. Engkau Allah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian. Apa yang menjadi maksud kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau juga yang memampukan kami untuk melakukannya. Memberkati umat-umat-Mu dan kami semua Tuhan. Dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Menghadapi hari-hari ini sepertinya semakin tidak menentu. Tetapi kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Saudara. Firman yang sama memberkati kita. Kita akan sama-sama sebentar menyaksikan MCC Kuitang. Tuhan Yesus berkati. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak info sepekan dalam MCC News. Exit Youth and Teen Service. Siang ini kita ketemuan jam 12.30. Bro Reka Rendra akan sharing buat kita semua. Dengan tema There is Freedom. Menora Stars On-Site Service minggu depan 4 Desember jam 9:30 pagi dengan tema Pemberian Terbaikku. Pastikan anak-anak Anda hadir ya parents. Ibadah Raya MCC Kuitang minggu depan 4 Desember akan dilayani oleh Pastor Sony Titawana. Mari rayakan kasih-Nya di dalam MCC Christmas Celebration 2022. Celebrate His Love. Minggu 11 Desember pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ayo bersekutu bersama di Home Gabungan. Minggu 4 Desember pukul 13.00. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat. Mari berdoa bersama di We Pray. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom. Dan berikut ini informasi lainnya. Selamat ulang tahun bagi jemaat MCC yang berulang tahun di minggu ini. Sehat selalu dan semakin diberkati. Sekian MCC News hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Kalau lemes ini shalom. Terima kasih ya Pastor Modi Jokom. Atas nama bangsa Indonesia dan keluarga besar MCC Kuitang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Khotbahnya dari semangat. Gitu, luar biasa. Baik, hari ini kami akan memanggil orang-orang rekan-rekan kita atau keluarga kita yang telah menyelesaikan encounter class
batch yang ke-6 ya. Firman yang ditulis dalam sertifikat ini adalah jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itu pesan buat Encounter Class yang hari ini akan menerima sertifikat dan akan didoakan. Ya, perlu ditambahi khotbahnya? Nggak perlu ya? Oke, haleluya. Nanti yang dipanggil saya minta untuk maju ke depan dan kemudian setelah semuanya selesai menghadap jemaat dan kita sidang jemaat bangkit berdiri dan kita akan mendoakan. Baik, yang pertama saya memanggil Bapak Insinyur Bastian Sembiring MSc. Mari maju ke depan. Iya. Mari Pak, terimalah. Ya, makasih. Tuhan berkati. Hadap sana Pak, jangan duduk dulu ya. Nah, ini adalah istri terkasih dari Bapak Bastian. Ibu Insinyur Betseba Apulina Barus. Tepuk tangannya dong. Nah. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, berkati. Kemudian Ibu Jelin Haumahu, ya betul. Ya ini panggilan kerennya Onti. Wah, tepuk tangannya. Tuhan berkati ya Onti. Kemudian Ibu Julia Stefania. Evanya, ini keponakan saya kok nama lengkapnya malah nggak ngerti saya. Tuhan berkati sayang ya. Baik, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri. Biasa panggil Vanya, saudara ya. Nama lengkapnya itu. Baik, mari kita mengangkat tangan dan memberkati keluarga kita yang sudah menyelesaikan counter. Pak Rudi, Ibu Modi, mari maju ke depan. Tuhan Yesus, kami sebagai hamba-hambamu dan seluruh sidang jemaatmu dalam keluarga besar MCC Kuitang ini. Kami melepaskan berkat bagi rekan-rekan kami yang telah menyelesaikan kelas encounter ini. Seperti firman-Mu hari ini Tuhan, mereka dipanggil untuk membebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan berkat atas mereka dan pengurapan Tuhan turun atas mereka untuk memperkatakan kata-kata kuasa, kata-kata yang penuh bijaksana, kata-kata hikmat yang membebaskan, yang melepaskan dan yang menguatkan setiap orang-orang yang sedang dilayaninya dan dimanapun mereka berada, mereka memberitakan Injil Kristus. Dan kiranya wibawa Kristus ada dalam kehidupannya dengan segala keberadaannya. Kasih karunia Tuhan menyertai keluarga kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memberkatinya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Terima kasih. Ini pengasuhnya adalah Ibu Angeli dan juga Ibu Lala. Baik, silakan Pak Rudi. Ya. Baik Bapak Saudara, kita akan siapkan untuk kita boleh menabur buat pekerjaan Tuhan dan biar nama Tuhan dimuliakan. Bapak Saudara sudah miliki amplop, boleh angkat amplopnya di atas, kita mau dapur, kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih buat persembahan yang akan kami berikan. Kami percaya kami memberi karena kami sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang pertama kali hadir?
ada satu, ya. Selamat datang Ibu. Apakah Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini juga ada yang berulang tahun di dalam minggu ini? Boleh berdiri? Ada? Tidak ada ya? Baik, ada pengumuman tambahan, yaitu bagi para jemaat yang belum ingin bergabung di dalam home bisa menghubungi sekretariat setelah ibadah ini selesai ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam home, rindu untuk bersekutu di dalam home yang ada di Gereja MCC Kuitang ini, mari silakan mendaftar supaya nanti bisa dialokasikan di wilayah mana ya. Baik, mungkin Bapak Ibu mungkin rindu ya membuka home ya. Gak apa-apa, silakan juga mendaftar. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita. Oh ini ada Vanessa ya. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita sama-sama mengarah kepada saudara kekasih kita yang berulang tahun pada hari Minggu dalam minggu ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk tahun-tahun yang Tuhan sudah berikan, bahkan Tuhan menambahkan 1 tahun lagi bagi kekasih kami saudari Vanessa yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi usia. Biar kiranya Tuhan terus menuntun apa yang menjadi Tuhan, isi hati Tuhan di dalam kehidupan dia, supaya dia terus boleh berjalan di dalam mata iman yang terus tertuju kepada Tuhan dan melakukan setiap apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan di dalam kehidupan dia, yaitu menghasilkan buah di dalam kehidupan dia, menjadi teladan iman bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami menaruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus akan mengangkat dia menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan terus membawa dia Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan sendiri yang sudah menaruh rancangan itu di dalam kehidupan Vanessa yang terkasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan berkat rahmat Tuhan di dalam hidup hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Modi Jokom yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. MCC Kuitang yang ada, kiranya Tuhan terus memakai dan mengurapi dia Tuhan. Tambahkan hikmat marifat surgawi dimanapun dia boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan terus mengangkat dia Bapa menjadi orang-orang yang disebut hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kehidupan dia secara pribadi, keluarga dan rumah tangganya. Seluruh anak menantu dan cucu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga dengan ajaib, dengan gilang gemilang di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk sekali lagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati presiden dan wakil presiden, seluruh menteri yang ada Tuhan. Biar kiranya mereka boleh bergandengan tangan mengerjakan apa yang menjadi agenda pemerintah Indonesia untuk memajukan bangsa kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri Tuhan yang memegang tampuk kepemimpinan di atas bangsa kami ini ya Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kasus-kasus yang ada, kasus COVID yang belakangan ini merebak Tuhan, grafiknya menaik Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memakai Tuhan tim medis yang ada Tuhan untuk membuat pelayanan terpadu ya Bapa,
baik vaksin, baik apapun juga ya Tuhan, dapat dilakukan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Bapa, untuk meredam Tuhan laju kenaikan daripada virus COVID ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan juga sudah menolong Tuhan berlangsungnya Tuhan KTT G20 yang berada di Bali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan terus membawa bangsa kami menjadi bangsa yang disegani Tuhan oleh bangsa-bangsa lain di sekeliling bangsa kami ini ya Bapa. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta di mana kami tinggal. Biar kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kota kami ini ya Bapak. Engkau memberkati pemimpin kota kami yaitu gubernur sementara, pejabat sementara ya Bapak. Pak Heru boleh membawa kota kami kepada kota yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan kota kami Jakarta ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjagai baik hari lepas hari, minggu lepas minggu ya Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana ke depan pemilu tahun 2024. Biar kiranya Tuhan tetap menyertai bangsa kami memasuki masa-masa pemilu ini ya Bapak. Kampanye yang ada Tuhan baik di tahun ini maupun di tahun depan 2023. Biar kiranya Tuhan ada menyertai, melindungi, bahkan Tuhan sendiri yang memproteksi bangsa kami dari setiap orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak, yang ingin mengacaukan, ingin menghancurkan atau ingin memecah belah bangsa kami. Kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebaliknya Tuhan, ada kasih daripada Allah Bapa di dalam surga yang mengikat dan mempersatukan setiap anak-anak bangsa Tuhan untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia ini Bapa, di bawah Tuhan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara kita Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga sehati berdoa untuk MCC di 4 wilayah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati gerejamu ini ya Bapa. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gerejamu ya Tuhan. Para penatua kami Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan hikmat, pertolongan kepada mereka Tuhan untuk mengatur, untuk mengelola, bahkan untuk merancang setiap pelayanan yang ada di 4 wilayah ini Bapak, dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kesepakatan untuk MCC One, biar kiranya ini semua dapat berjalan, dapat terrealisasi di dalam tahun depan ya Bapak. Ada kesatuan yang terus ditegakkan ya Bapak, digaungkan Tuhan sebagai dasar pelayanan kami ke depan ya Bapak, untuk menjadi berkat bagi kota kami Jakarta Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami menyerahkan anak Ezra Tuhan, anak dari Ibu Ade, kami menyerahkan pasca operasi ini ya Bapak. Dan bahkan rencana operasi ke depan, ada satu tindakan lagi kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang mengambil alih setiap tim-tim dokter yang menangani anak ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia tidak Tuhan seorang diri ya Bapak, tetapi ada Tuhan yang menyertai, ada Roh Kudus, ada malaikat Tuhan yang terus berjaga-jaga sekeliling anak ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mengalami sakit. Tuhan lawat jamaah dimanapun mereka berada, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan ada beserta dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu MCC, baik di Kuitang ini, baik di 3 wilayah yang lain, ke dalam tangan Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa syafaat yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa mendengar, Bapa menjawabnya menurut kedaulatan-Mu. Terima kasih jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan, baik yang di onsite maupun yang ada di online. Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu dan memberkati-Mu, melindungi-Mu, dan juga membuat banyak mujizat di dalam kehidupan-Mu.
Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti engkau. Dan terimalah roh takut akan Tuhan yang memelihara hati nuranimu tetap murni di hadapannya dan di hadapan sesama. Segala berkat ini menjadi kenyataan di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku. Mari sama-sama kita memuji Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang berlimpah. Ku terima jalan hidupku. Sungguh aku percaya, Kau kan selalu menuntun langkahku. Terpujilah nama-Mu Yesus, kudus sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, dan sampai selamanya. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.